Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 30102155555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Selanjutnya dari hamba Allah 32 tahun dari Banten. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana menasihati suami dengan cara baik agar mau kembali hijrah dan menuntut ilmu bersama? Jawabannya begini. Menghadapi suami, kita harus mengenal karakter suami. Karakter laki-laki. Karakter laki-laki itu tidak suka digurui. Tidak suka dihardik. Ya. Jadi kalau ibu mau mengajak suami, ya, hijrah, taubat, kepada hal yang lebih baik, maka hindari dua hal ini. Jangan kesan menggurui, jangan kesan menghardik dia. Itu kamu sudah jauh dari agama, tuh ayo kembali sekarang. Nanti kalau tidak nanti masuk neraka. Hardikan. Yang terjadi pasti penolakan. Lalu bagaimana caranya? Kalau menurut kami, Allahu a'lam, ibu coba cari tahu, kan di sini bahasanya agar mau kembali hijrah. Yang saya tangkap berarti sudah pernah hijrah, kan gitu. Nah ini beda bahasanya dengan orang yang belum pernah hijrah. Kalau sudah pernah hijrah, Anda coba cari tahu dulu penyebab dia hijrah apa. Mungkin dia pernah cerita. Dia pernah dengarkan ceramah ustadz siapa, syekh siapa, dia pernah baca buku apa, tulisan apa. Anda ingatkan kembali itu. Dengan cara Anda share di handphonenya dia. Atau di masa-masa lagi harmonis ya. Selepas biologis misalnya Anda bicara baik-baik sama dia. Anda ingatkan masalah itu. Mudah-mudahan bisa kena selain memang maksudnya kena ke dalam hatinya. Selain itu Anda juga doakan dia. Itu dua hal. Yang kedua, masih pertanyaan yang sama. Apakah boleh jika suami beberapa kali berselingkuh kemudian meminta tolak darinya? Oke. Apakah boleh minta tolak dari suami yang beberapa kali selingkuh? Jawabannya boleh. Boleh. Tidak ada masalah. Karena dia sudah melakukan pelanggaran. Beberapa kali loh di sini ya. Artinya pertama kali dia selingkuh, mungkin dia berzina, dia minta maaf, lalu dimaafkan. Yang kedua kali dia ulangi lagi, dan seterusnya. Itu boleh saja. Ya. Yang ketiga, saat ibu perempuan belum meninggal, beliau berpesan agar anak perempuannya tetap bekerja hingga memiliki rumah. Namun kenyataannya sudah beberapa tahun menikah dan bekerja tapi belum juga ada rumah. Apakah jika perempuan berhenti kerja dan tidak mengikuti pesan ibu itu berdosa dan salah? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Ya. Karena pada saat sudah menikah, kalau memang anak perempuan ini sudah menikah ya, maka dia kan punya kewajiban lain mentaati suami dan segala macam, dan suami punya kewajiban untuk menanggung dia. Dari satu sisi, di sini pesan yang ibu titip pesankan, anaknya tidak boleh berhenti bekerja sampai memiliki rumah. Ini pesan bukan sebuah kewajiban yang harus diiyakan. Kalau seandainya dia bekerja sampai dia tua, sampai pensiun tidak bisa kumpulin uang karena gajinya kecil, dia berada di sebuah perkampungan, apakah dia berdosa? Jawabannya tentu tidak ini. Karena ini kan beban yang mungkin belum tentu bisa si anak lakukan. Sementara Allah SWT mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan pernah maksakan satu jiwa kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya. Tetapi di saat Anda bekerja di satu tempat, pendapatannya ada, Anda juga belum menikah, ya, tidak terikat dengan akad dengan suami. Kemudian Anda juga ya bisa Anda targetkan ada rumah yang bisa Anda cicil misalnya. Maka itu lakukan sebagai bentuk bakti pada ibu. Tapi ini bukan satu kewajiban. Insya Allah mudah-mudahan tidak berdosa kalau Anda sudah berusaha ya. Masih pertanyaan yang sama, yang keempat, apakah jika suami menyakiti hati istri akibat perkataan dan perbuatan yang kurang baik berpengaruh terhadap kelancaran dan kebutuhan rezeki yang dicarinya? Bagaimana cara mengingatkan dengan baik hal tersebut? Ya. Kalau apakah itu berpengaruh pada rezeki? Bisa saja. Karena umumnya dosa itu berpengaruh pada pendapatan rezeki. Umumnya dosa berpengaruh pada pendapatan rezeki. Ya. Dan itu bisa terjadi, bukan mustahil. Oleh karena itu, bisa. Cara mengingatkannya, secara umum saja, biasanya sih, Allahu a'lam peringatan dari Allah ada.
Ya, pada saat seseorang itu kasar dengan istrinya, atau dia membengkalikan nafkah yang wajib, atau dia melakukan maksiat di luar rumah sana, itu biasanya peringatan-peringatan dari Allah datang. Seperti terhimpitnya rezekinya sendiri. Ya. Dan saran saya, kalau dalam kondisi memang suami lagi ada masalah, segala macam, yang paling tepat Anda jangan bicara apa-apa. Sampai dia yang melibatkan. Kalau dia mengatakan misalnya, saya punya masalah ini, masalah itu, gitu, ya. Misal, ya. Maka Anda di sini berikan masukan. Kalau dia bertanya ya, seperti itu kurang lebih. Kalau dia tidak bertanya, saran saya nggak usah. Tapi saya yakin kalau dia sebagai suami dia akan bertanya gitu, ya.